Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mulan Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Latar belakang pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kebudayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Akan aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, meminta izin kepada siswa untuk menjelaskan pentingnya budaya positif yang ada di sekolah. Yang kedua, meminta izin untuk mengumpulkan rekan-rekan guru menginformasikan tentang budaya positif melalui satu titik. Dukungan yang dibutuhkan oleh saya yaitu dari kepala sekolah, wakasih, wali kelas, dan para rekan guru yang ada di sekolah agar tindakan yang saya lakukan itu berjalan dengan lancar. Yang kedua, dukungan yang dibutuhkan yaitu dari para wali murid untuk berkolaborasi agar tindakan yang saya lakukan terhadap siswa bisa dikembangkan mengenai budaya positif di lingkungan sekitar. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menyimak tugas kita, tugas saya khususnya di modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Baik, latar belakang pendidikan merupakan sebuah proses dengan aneka ragam dan dinamika. Dinamika muncul di luar kendali kita selama kita hanya fokus pada penyebab permasalahan yang timbul, bukan pada masalahnya secara langsung. Jadi ada kemungkinan masalah yang sama akan muncul kembali. Lunturnya nilai-nilai positif suatu sekolah yang melibatkan adanya kebiasaan positif di dalam kelas. Kebiasaan positif dilakukan bukan dari kesadaran hati untuk melaksanakan kebiasaan positif atau motivasi intrinsik, tetapi dari berbagai dorongan dari luar seperti takut dihukum, malu sama teman, atau mengharapkan hadiah atau penghargaan setelah melakukan pembiasaan. Jadi hanya bersifat semu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kebiasaan positif atau motivasi intrinsik. Nah, di mana kebiasaan positif atau motivasi intrinsik itu, jadi si anak itu atau murid itu ketika misalkan menepati peraturan atau kesepakatan kelas, nah dia tuh hanya mengimbangan apa ya? Ada imbangan ya. Oh, nanti saya dikasih ini, dikasih hadiah, dikasih reward seperti itu. Nah, kita harus membuat motivasi ekstrinsik. Hal ini harus terus digalakkan agar budaya positif melalui pembiasaan bisa mengakar dan nantinya akan terus diterapkan di lingkungan sekolah. dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah dan bisa diterapkan kepada semua warga
inilah yang menjadi alasan saya sebagai CGP Angkatan 6, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Karawang, tertarik untuk melaksanakan tindak aksi nyata dalam bentuk keyakinan kelas sebagai upaya mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan berpedoman pada nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran serta menerapkan spirit apresiatif bagja dan mengambil keputusan untuk mewujudkan visi mewujudkan siswa-siswi SMKN Batu Jaya memiliki profil pelajar Pancasila, berkarakter, beradab, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, memiliki inovasi dan berbangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi Bapak Ibu, kita itu jangan putus asa ya ketika melakukan kesepakatan kelas. Kita lanjutkan. Di sini sudah ada yang membuat kesepakatan kelas sebelumnya. Bapak Ibu sudah ada. Lalu gimana Bapak Ibu hasilnya? Memuaskan. Ya, Ibu ada yang melakukan kesepakatan kelas. Ibu Novi ada? Oh, belum ya. Baik, yang belum segera lakukan karena memang dengan kesepakatan kelas siswa akan lebih disiplin dirinya sendiri, menghargai kita sebagai gurunya. Nah, ada subtema budaya positif. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haji, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi signifikan restitusi. Saya ambil dari poin 3-nya yaitu keyakinan kelas. Definisi budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar perilaku siswa yang guru harapkan. Apa itu kesepakatan kelas? Yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Siapa yang membuat kesepakatan kelas? Nah, anak-anak yang membuat kesepakatan dengan berkoordinasi dengan teman-temannya dan siswa pun yang menjalankannya. Lalu peran guru dalam pembentukan kesepakatan kelas, kita sebagai guru menjadi fasilitator ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu kita di kelas ketika membuat kesepakatan kelas kita sebagai fasilitatornya, yaitu memberikan motivasi, dukungan dan mampu membuat saran dan kritik yang membangun. Nah, setelah kita membuat kesepakatan kelas, tiap satu siswa itu kan ada yang membuat kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan tersebut kita berikan saran dan kritik yang membangun atas kesepakatan mereka tersebut. Lalu kolaboratif dan inovatif. Kita harus berkolaborasi agar kesepakatan kelas tersebut berjalan dengan apa yang kita harapkan. Proses pembentukan kesepakatan kelas ada pernyataan yang bersifat universal, dibuat dan diterapkan di lingkungan tersebut, melakukan kegiatan dalam curah pendapat, merefleksi kesepakatan kelas secara prinsip. Ya, kesimpulannya, kegiatan penanaman budaya positif sekolah ini tentunya akan bisa berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan dari masa ke masa jika mendapatkan dukungan dari semua stakeholder termasuk kepala sekolah, komite sekolah, tim pengembang sekolah, rekan sejawat, wali murid dan aset utama pendidikan yaitu murid. Kesolidan teamwork serta komitmen yang tinggi dalam menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas
akan menjadi kunci keberhasilan penerapan budaya positif sekolah. Demikian nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam keyakinan kelas tersebut akan tertuang secara tertulis dalam perumusan visi dan misi sekolah. Baik, Bapak Ibu, mulai sekarang saya memang baru calon gitu ya. Jadi kita itu di lingkungan sekolah. Alangkah baiknya kita berkolaborasi dengan baik agar tujuan visi misi sekolah kita terlaksana dengan apa yang kita harapkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bergerak dan menggerak. Siap gerak. Amat gerak. Bagus kayak aktivitas malam nanti. Absen di Punaki Bencana. Aku udah di terus kemarin tadi nari kalau nggak divideoin baliknya lagi. Nanti kali potong itu.